Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hammiyatan lid-dinina wa ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi akramana bid-dinina wa man alaina birisali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bisyari'atihil kamilah wa khassa biha bin nubuwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah ala minhajin nubuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, nama ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan rahmat karunia, hidayah serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Kalaulah kita tak mampu menghitungnya satu persatu, lalu bagaimana cara membalasnya? Membalas nikmat Allah yang begitu luas dan banyak, yaitu hanya dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita, totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena bekal terbaik Allah sudah abadikan di dalam firman yang mulianya di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu bukan hanya untuk individu, tapi takwa itu harus kolektif. Seluruh negeri-negeri ini juga harus bertakwa. Maka tanpa ketakwaan, suatu negeri itu pasti akan amburadul. Yang kaya semakin kaya, yang miskin juga bertambah miskin.
yang duduk di singgasana kekuasaan berpoya-poya dengan pamer kekayaan, sementara yang miskin membanting tulang pagi dan petang hanya untuk sekedar mencari makan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rakyat diuber-uber untuk membayar pajak, tetapi kehidupannya jauh dari kata kemakmuran. Di saat yang bersamaan, mereka yang digaji dari uang rakyat malah asik hidup bermewah-mewahan, entah dari mana uang dan kekayaan yang mereka dapatkan. Inilah fakta dan realitasnya dari sistem kapitalisme produk barat yang diterapkan di negeri ini. Rakyat dipalak dengan pajak, sementara kekayaan alam diserahkan kepada para konglomerat dan juga perusahaan-perusahaan asing dari negara timur dan juga barat. Rakyat semestinya menjadi pemilik yang sah kekayaan alam di negeri ini, dan hanya bisa berharap tanpa bisa merasakan keadilan, kesejahteraan, apalagi kemakmuran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita punya Islam. Islam adalah ideologi yang sempurna bagi manusia, yang apabila diterapkan secara kafah akan menghasilkan masyarakat yang bertakwa, menghasilkan para pejabat yang bertakwa, yang menjadikan aturan Islam sebagai satu-satunya patokan dalam hidup mengambil kebijakan dalam pemerintahan. Ketahuilah bahwa Islam mewajibkan negara melindungi harta rakyat dan menjamin kehidupan mereka. Dalam Islam, rakyat adalah amanah. Mereka layaknya gembalaan yang wajib dijaga dan dilindungi oleh penggembalanya. Nabi SAW bersabda, al-imamu ra'in wal mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau khalifah itu adalah pengurus rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam di Madinah, juga Khulafaur Rasyidin, selalu menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, juga diperintahkan untuk menjaga hak-hak kaum muslim beserta seluruh rakyat untuk menjamin kebutuhan hidup mereka. Rasulullah SAW misalnya menyediakan dokter yang beliau terima dari Raja Mesir untuk melayani umat. Beliau juga menyediakan jaminan hidup untuk para ahlus sufah, yakni kaum du'afa dan para pencari ilmu di Madinah. Kebijakan Rasulullah SAW itu dalam mengurusi umat ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Contohnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya membangun Dar Ad-Daqiq sebagai rumah singgah untuk para musafir. Di sana mereka boleh makan dan beristirahat. Beliau pun menyediakan pendidikan untuk kaum muslim dan memberikan gaji yang layak untuk para pengajar sebesar 15 dinar. Khalifah Umar radhiyallahu anhu juga memberikan insentif untuk anak-anak. Khalifah berikutnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu memberikan insentif 1 dirham setiap hari untuk kaum muslim selama bulan Ramadan. Hal yang sama juga diteruskan oleh para khalifah berikutnya di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Mereka melakukan itu karena sadar betul terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pemimpin pun yang menutup pintunya dari orang-orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dan dari kekurangan, kebutuhan dan juga kemiskinannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa syariat Islam menetapkan pajak bukanlah sumber penghasilan bagi negara, bukan pula menjadi urat nadi ekonomi negara. Islam menetapkan sumber-sumber pendapatan negara khilafah, di antaranya dari harta kepemilikan umum seperti pertambangan, zakat dan sedekah, ghanimah, kharaj, harta yang tak ada ahli warisnya dan seterusnya. Al-Alamah Al-Imam As-Syekh Al-Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan yang telah ditentukan syariat Islam bisa mencukupi APBN negara Islam. Karena itu khilafah tidak butuh lagi pungutan pajak, baik secara langsung atau tidak langsung. An-Nabhani Nizamul Iqtisadi fil Islam halaman 242.
Karenanya siapapun termasuk penguasa yang melakukan pungutan harta tanpa hak tidak sesuai syariah diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya secara tidak benar, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka, wa harrama alaihil jannah, dan mengharamkan dia masuk surga. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit, Rasul menjawab, wa in qadiban min araq, meskipun hanya sebatang kayu arak atau kayu siwa. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan khusus bagi pemungut pajak ada ancaman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sahibal maksi finnar, sungguh para pemungut pajak diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Namun negara khilafah dibolehkan mengambil pungutan pajak dari kaum muslim yang kaya saja bila baitul mal atau kas negara kosong demi kebutuhan yang mendesak. Pungutan itu pun bersifat sementara dan tidak terus menerus. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah bedanya sistem Islam dengan sistem kapitalisme saat ini. Sistem ekonomi Islam meringankan, bukan membebani rakyat, apalagi mencekik leher rakyat. Islam menciptakan sistem kekuasaan dan para penguasa yang benar-benar meriayah atau mengurusi umat, semua hanya dengan satu dorongan, yaitu takwa. Maka tak ada alasan untuk tidak menerapkan syariat Islam. Ingat, ini adalah kewajiban kita seluruh kaum muslimin. Yakinlah, penerapan syariat Islam akan memberikan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain wa alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwal asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wal 'asr innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Rohingya wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Xinjiang wa fi Kashmir India wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهج النبوة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.